Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Wulandari dari kelas TK 1A, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penguat common emitter. Nah, seperti ini rangkaiannya. Dalam rangkaian ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada potensiometer, ada resistor, ada juga transistor dengan jenis 2N3904, ada juga osiloskop, ada beberapa kapasitor juga, ada switch yaitu dengan switch dan switch dengan jenis SPDT, ada phase-in, ada ground, dan ada beberapa alat ukur yaitu voltmeter dan ampermeter. Untuk ampermeter di sini diubah menjadi miliampere, dan setelah itu kita akan melakukan beberapa langkah-langkah yang akan saya tunjukkan dalam Microsoft Word. Nah, ini dia beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Langkah-langkah yang pertama yaitu pindahkan catu daya ke posisi on dan sinyal generator belum dimasukkan SW1 atau open, dan SW2 terhubung pada resistor 27 kilo ohm, ukurlah besar VB, VE, dan VCE, serta besar IB, IC, dan IE. Oke. Kita akan coba di sini SW1 dalam keadaan open atau terbuka seperti ini, dan SW2 dihubungkan dengan 27 kilo. Kita akan lihat. Nah, ini dia menghasilkan tanpa gelombang, tidak ada gelombang atau garis lurus. Kemudian untuk VB, VC, VCE, dan VE itu untuk VB itu 1,76 volt, untuk VE itu 1,09 volt, untuk VCE 9,61 volt, dan untuk IB, IC, dan IE, IB itu 0, IC-nya itu 1,09 miliampere, dan untuk IE-nya itu 1,09 miliampere juga. Nah, kita stop dulu. Kita lihat di sini. Sama hasilnya yaitu VB 1,76 volt, VE 1,09 volt, VCE 9,61 volt, IB-nya itu 0, IC 1,09 miliampere, dan IE-nya 1,09 miliampere dengan menghasilkan gelombang seperti ini, atau tidak ada gelombang, yaitu garis lurus. Kemudian hitung berapa penguatan tegangannya. Penguatan tegangan itu rumusnya V output per V input, yaitu V output-nya 9,61 dan V input-nya itu 1,76. Dan setelah dihitung menghasilkan 5,46. Itu artinya, jadi penguatan tegangan pada rangkaian ini sebanyak 5,46 kali. Lalu langkah-langkah yang ketiga yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 0,1 volt. Ukurlah tegangan masukkan V input dan keluaran V output. Kemudian dari pengukuran ini hitung penguatan tegangannya. Oke, kita hitung. Sebelum itu, phase-in kita ubah dulu dalamnya, amplitudenya dan frekuensinya. Di sini sudah saya ubah amplitude sebesar 0,1 volt dan frekuensinya 1 kHz. Dan kita on kan. Sekarang di run. Nah, menghasilkan gelombang seperti ini dengan V input sebesar 1,76 volt dan V output sebesar 9,76 volt. Sekarang kita hitung penguatan tegangannya. Nah, ini jadi V output-nya 9,73 volt dan V input-nya 1,76 volt dengan penguatan tegangan setelah dihitung sebesar 5,52 kali. Jadi pada rangkaian ini penguatan tegangannya itu sebanyak 5,52 kali. Langkah yang keempat yaitu ukurlah beda fase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Nah, dari rangkaian tadi barusan menghasilkan gelombang seperti ini.
Nah, untuk mengukur beda fase antara input dan output, kita harus lihat dari bentuk gelombangnya dulu. Nah, pada rangkaian penguat common emitter ini, gelombangnya menyerupai seperti gelombang sinus. Itu artinya, jadi rata-rata sudut fasenya adalah 180 derajat. Lalu langkah yang kelima, yaitu dengan melepas kapasitor CE, ulangi langkah ketiga dan keempat. Apakah terjadi perbedaan? Oke. Nah, untuk langkah yang ketiga itu, kita mencari V input dan V output, lalu menghitung penguatan tegangannya, dan untuk langkah yang keempat itu kita mengukur beda fase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Oke. Nah, dengan melepaskan CE, kita lepaskan CE, dihapus juga titiknya. Kitaran menghasilkan gelombang seperti ini, kita kecilkan supaya kelihatan gelombangnya. Gelombang seperti ini dan menghasilkan V input sebesar 1,77 volt dan V output sebesar 9,61 volt. Sekarang kita menuju ke, nah, di sini sudah tertera V output sebesar 9,61 volt dan V inputnya sebesar 1,77 volt dengan penguatan tegangan sebesar 5,42 kali. Jadi penguatan tegangan pada rangkaian ini sebanyak 5,42 kali. Lalu beda fase antara input dan outputnya pada frekuensi tersebut itu karena bentuk gelombangnya itu menyerupai gelombang sinus seperti tadi juga, jadi rata-rata sudut fasenya adalah 180 derajat. Lalu langkah-langkah yang keenam itu pasang kembali kapasitor CE dan dengan memberikan frekuensi bervariasi mulai dari 10 Hz sampai 20 kHz. Buatlah kurva plot respon frekuensi dari penguat dan buatlah juga plot beda fase antara input dan outputnya. Nah, untuk variasi frekuensi ini dari 10 Hz sampai 20 kHz, saya menggunakan beberapa angka, yaitu 20 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz, dan 15.000 Hz. Nah, dan menghasilkan grafik penguat tegangan seperti ini, semakin naik ya. Lalu kita lihat dari gelombangnya. Nah, untuk yang pertama kita kembalikan dulu CE-nya, kapasitor CE. Sudah. Kemudian phase-in kita ubah sesuai variasi yang kita pilih tadi, yaitu 20 Hz yang pertama. Lalu kita run seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil gelombang dari frekuensi 20 Hz seperti ini dengan V input sebesar 1,76 volt dan V output 9,47 volt. Lalu kita ubah menjadi, sekarang kita ubah ke frekuensi yang kedua, yaitu 500 Hz. Kitaran dengan menghasilkan, kita besarkan ya, gelombang seperti ini, dan V input sebesar 1,76 volt dan V outputnya sebesar 9,72 volt. Lalu frekuensi yang ketiga yaitu 1000 Hz. Kemudian kita run, menghasilkan gelombang seperti ini dengan V input sebesar 1,76 volt dan V outputnya 9,73 volt. Selanjutnya 10.000 Hz berbentuk gelombang sama seperti tadi juga dengan V input 1,76 volt dan untuk V outputnya itu tidak stabil seperti ini, jadi berubah-ubah nilainya.
Kemudian selanjutnya itu 15.000 Hz. Untuk 15.000 Hz seperti ini, bentuk gelombangnya sama seperti tadi, dengan V input sebesar 1,76 volt dan V output sebesar, ternyata V outputnya juga tidak stabil atau masih berubah-ubah nilainya. Nah, jadi untuk V inputnya itu tetap ya, walaupun frekuensinya itu diubah-ubah seperti tadi. Lalu kita menuju ke langkah yang terakhir, yaitu ke-7. Untuk langkah yang ke-7 itu ukurlah impedansi input dan impedansi outputnya. Nah, sudah diketahui untuk betanya itu 100, untuk RE-nya itu 26 mV, lalu dibagi 1,09 mA untuk mencari resistornya ini. Nah, dengan rumus seperti ini. Dan menghasilkan impedansi pada input yaitu 1495 ohm dan pada impedansi output yaitu 4.700 ohm. Nah, seperti ini. Sudah sampai di langkah yang terakhir. Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau perkataan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.